Ini kan hentikan ekspor nikel ore keluar. Ini sudah digugat sama Uni Eropa. Gugat di WTO, barang-barang kita, nikel-nikel kita, mau kita ekspor mau enggak kan, suka-suka kita. Indonesia adalah negara penghasil nikel terbesar di dunia. Menjadi negara yang berperan sebagai salah satu pemasok terbesar bahan baku nikel, telah menciptakan ketergantungan kepada usaha penambangan di hulu, dengan terus mengekspor biji nikel murni namun menggunakan nilai jual yang rendah. Peristiwa ini menyebabkan rendahnya kontribusi nikel terhadap penerimaan negara. Hal ini pun mendorong pemerintah memberlakukan larangan ekspor demi mendukung hilirisasi nikel. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pada pembatasan ekspor nikel ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM tentang Minerba berisi keputusan pelarangan ekspor nikel sejak tahun 2014. Kebijakan pemberhentian ekspor nikel yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia nyatanya belum sepenuhnya efektif. Terdapat beberapa isu yang ditimbulkan dari kebijakan ini, yaitu antara lain tidak adanya tata niaga atau regulasi standar harga nikel di domestik. Hal ini menyebabkan perniagaan antara penambang dan smelter tidak sesuai dengan standar harga atau harga patokan mineral yang sudah ditetapkan oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia. Artinya, dalam praktek biji nikel yang dipasok ke pabrik smelter dibeli dengan harga di bawah standar nilai pasar internasional. Sehingga secara tidak langsung pemilik smelter sudah menikmati keuntungan berlipat, yaitu margin harga dengan pasar internasional dan biaya pengapalan. Jelas, peristiwa ini menyebabkan kerugian bagi para penambang. Selain itu, kebijakan ini juga mendapatkan banyak respon negatif dari pihak luar. Salah satunya adalah Uni Eropa. Uni Eropa telah melampirkan isu pemberhentian ini ke pihak WTO dan menganggap Indonesia telah melanggar regulasi yang telah ditetapkan WTO. Kami mencoba untuk merekomendasikan beberapa kebijakan yang dapat diterapkan, sehingga kebijakan yang sudah ada bisa menjadi lebih efektif dan efisien terhadap kondisi sektor nikel Indonesia. Pertama, untuk menanggapi berbagai respon negatif dari berbagai negara terutama Uni Eropa, Presiden Jokowi memberikan respon bahwa Indonesia siap digugat oleh Uni Eropa di dalam WTO terkait keputusan larangan ekspor nikel. Namun, sebagai salah satu pilihan atas penanggulangan isu ini, kami menyarankan bahwa Indonesia tetap bisa menjalankan ekspor, namun dengan kuantitas yang kecil, sehingga tidak akan memakai cadangan nikel yang akan digunakan di masa depan. Kedua, regulasi kebijakan hilirisasi nikel tersebut tentunya harus didukung dengan peraturan dan implementasi yang tertib, penyediaan bahan baku, lahan, tenaga kerja, energi, infrastruktur, teknologi, kegiatan operasional dan pemeliharaan, sistem perizinan, dan kegiatan pembiayaan investasi. Keberhasilan dari solusi ini sendiri tentunya harus didukung oleh keseimbangan insentif, keuntungan pihak penambang, dan juga pengusaha smelter, yang merupakan salah satu aktor utama dan memiliki pengaruh dalam perdagangan biji nikel. Pada hilirisasi nikel, peran pemerintah juga perlu diandalkan dalam mengatur pajak pada waktu tertentu, insentif bea masuk, dan pembangunan infrastruktur terutama pembangkit energi. Kebutuhan tersebut berupaya untuk merealisasikan hilirisasi menjadi industrialisasi.